Maka dia di sini meskipun tidak tenar dan tidak tersohor menjadi qiraah sab'ah bahkan asyarah, namun muridnya jadi. Paham? Ini pelajaran bagi kita tentang ikhlas. Maka antum wahai thalabatul ilm, kelak kalian akan menjadi dai. Awas, ana selalu perhatian sama kalian, awas, kalian nanti akan menjadi dai. Karena di sini kita belajar tadribud du'at, pencetakan dai. Sering kita bahas kalian ini kelak menjadi dai, kelak menjadi dai. Maknanya mulai dari sekarang jangan buang-buang waktu, waste the time. Karena kalian sahih akan menjadi dai. Dan jangan kalian putus semangat. Seperti sebagian orang mungkin putus semangat. Aku mau jadi apa? Belajar terus agama. Aku sudah di pondok kemarin 4 tahun. Di pondok sebelumnya 2 tahun. Sudah 6 tahun. Sebelumnya lagi ada yang sudah belajar 8 tahun. Kemudian mondok di sini lagi. Sampai kapan? Ila mata. Kita pengen kerja, menikah, kerja. Mendingan daftar jadi tentara, jadi polisi, atau jadi apa saja. Seperti orang yang lain. Maka awas, pekerjaan yang ada pada kalian seperti Imam Ahmad mengatakan kepada muridnya, wara'ak yauman mukbila, di depan kamu masa depan yang cerah. Sahih. Apa yang ada pada kalian itu jarang didapati oleh manusia yang lain. Kita lihat sekarang di Darmasraya. Kita perkecil lagi di Blok B Sitium 1. Siapa yang hafal Al-Quran seperti kalian? Kita katakan mungkin ada, namun jarang. Siapa yang hafal hadis sahih Al-Bukhari? Siapa yang mempelajari ilmu mustalah hadis, ilmu akidah, ahli sunnah yang benar? Jarang. Apalagi sekarang pelajaran kita lebih spesifik. Siapa yang hafal Al-Quran meskipun juz amma, karena kita masih juz amma pembahasannya. Siapa yang hafal Al-Quran seperti sekarang Al-Fatihah dengan 10 qiraah? Siapa? Maka sangat jarang, sangat spesifik. Maka oleh sebab itu syukurilah bahwa apa yang ada pada kalian tidak ada pada kaum muslimin secara umum. Maka kenapa kalian kemudian ingin banting setir menjadi polisi? Semua orang bisa jadi polisi. Atau ingin menjadi tentara, kalau tinggi ya bisa diterima jadi tentara. Dan semua banting setir ingin misalnya menjadi tukang dagang, jualan, maka semua mudah didapati oleh seluruh kaum muslimin kemudahan ini. Namun apa yang ada pada kalian bisa menghafal juz amma misalnya dengan 10 qiraah ataupun qiraah asyarah, itu sangat jarang. Dan menghafal sahih Al-Bukhari dengan sanad haddatsana Musaddad, haddatsana Sufyan, haddatsana fulan an fulan, maka siapa yang menghafal seperti itu jarang. Maka oleh sebab itu kami katakan kepada kalian, isbiru ya tulabatil ilm wara'akum yauman mukbila. Maka di depan kalian masa depan yang cerah. Saya menjamin kalian tidak dengan janji omong kosong, tapi dengan ucapan Allah. Apa Allah berfirman? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat kalian di dunia di atas derajat orang-orang yang beriman bagi mereka orang-orang yang mempunyai ilmu. Maka itu janji Allah. Dan juga janji Allah yang bersifat lebih umum. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, menuntut ilmu, takwa kepada Allah apa bukan? Jelas takwa kepada Allah karena dia ibadah yang diwajibkan seperti di hadis Anas dan Abi Sa'id Al-Khudri, talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi seluruh kaum muslimin. Dan menuntut ilmu kalian bukan seperti ilmu dunia yang di university, ilmu kimia, ilmu elektronik, ilmu desain produk, desain interior, bahkan arsitektur dan sebagainya. Bukan, itu ilmu dunia. Namun ini ilmu yang datang dari Allah, Al-Quran dan Sunnah yang dibawa oleh Nabi Muhammad.
Maka kata Allah, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah di antaranya dengan menuntut ilmu syar'i yang ada antum padanya, Allah berjanji yaj'al lahu makhrajan. Allah memudahkan segala urusannya kepada kalian. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberikan rizki tanpa diduga-duga. Paham sekarang? Ini janji Allah, saya jamin kepada kalian dengan janji-janji Allah ini. Dan di hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa wada'a bihi akharin." Allah mengangkat manusia menjadi kaya raya, jaya raya di dunia di saat berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dan antum ada padanya. Dan di sana Allah menurunkan kejayaan dan ketentraman seseorang dikarenakan jauh dari Al-Quran. Maka dari contoh 3 ini saja, Al-Quran dan Sunnah, kalian akan melihat masa depan kalian cerah. Namun sabar terus menuntut ilmu. Contohnya Abu Hurairah. Dia menuntut ilmu dari Yaman ke Saudiyah. Nah, Saudiyah dulu tidak ada nama Saudiyah. Datang ke Madinah berguru kepada Nabi. Hanya hidup bersama Nabi 3 tahun. Dia datang di tahun ke-7, ke-8, ke-9, ke-10 duduk bersama Nabi. Menghafal 5.470 hadis. Paling banyak dari orang-orang yang dulu pertama duduk dengan Nabi, seperti Al-Muhajirun wal Ansor. Maka dia hanya 3 tahun paling banyak hadisnya. Apa dunia yang Allah berikan kepadanya? Tiba-tiba dia di zaman Muawiyah menjadi Amir Madinah, gubernur Madinah. Coba antum pengen jadi gubernur Pekanbaru? Ingin menjadi gubernur Padang? Sekolah kalian sing dhuwur, kata orang Jawa. Maka gantungkan cita-cita kalian sekolah yang tinggi, menjadi profesor, menjadi doktor. Apakah dijamin kalian menjadi gubernur? Tidak juga. Berapa dari profesor, doktor yang ada tidak jadi gubernur? Maka Abu Hurairah menjadi gubernur di zaman Muawiyah ibnu Abi Sufyan, gubernurnya Madinah, di tempat dia hijrah dari Yaman ke Madinah, di tempat dia menuntut ilmu, di tempat dia mengabdi kepada Allah. Diangkat bukan di tempat kelahirannya di Yaman, di Daus, tapi di Madinah. Karena apa? Tadi yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dari yang beriman. Dan di hadis tadi Allah mengangkat derajat kaum muslimin karena berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka please kalian jangan patah semangat. Jangan udahlah menjadi orang awam aja, membantu orang tua. Bantu orang tua dengan hafal Al-Quran dan Sunnah, itu bidang kalian. Jangan bantu jual peyek atau bantu untuk apa, tidak. Kalian di bidang ini, bantu orang tua kalian. Dan di antara kalian semalam juga ada yang menelpon bapaknya sangat bangga. Terutama jika mendengar anaknya membaca hadis, membaca Al-Quran. Karena orang-orang tuanya mendengar di YouTube. Terutama kita share untuk mendengar live, maka bangga dari kedua orang tuanya. Maka di sini kami ingin menjadikan kalian, dan saya nasihati para wali-wali yang ada untuk mendengar dari kajian-kajian live, bangga atas anak-anaknya, dan ditelepon, Masya Allah, kamu sudah beberapa bulan di sana, hafalanmu bagus, bacaanmu bagus, berikan semangat, bukan hanya diam dan sebagainya. Maka para wali-wali juga untuk memberikan semangat. Maka inilah kedudukan Hamzah Az-Zayyat. Disebutkan oleh Imam Al-A'mas bahwa masa depan kamu akan cerah. Ternyata benar. Dia menjadi Imam Qurra As-Sab'ah, bahkan Al-Asyirah yang 10. Dan Imam Al-A'mas tidak masyhur seperti itu, namun tetap dia dengan keikhlasannya menjadikan muridnya masa depan yang cerah.
Maka di antara kalian di sini kita tidak tahu, mungkin bagus akan membuka pondok di Batu Sangkar. Dan pondoknya besar seperti hotel yang 5 bintang di sana. Lupa saya hotel namanya apa. Ingat, Maselia atau apa. Maka bisa jadi dia lebih terkenal daripada kita. Dan menuntut ilmu kepadanya dari berbagai Indonesia, bahkan dari Papua dan Ambon. Menuntut ilmu di Batu Sangkar. Bisa jadi orang Papua datang ke Batu Sangkar. Al-muhim, gantungkanlah cita-cita kalian setinggi langit. Dan dulu para ulama meyakini apa yang ada pada dia, itulah yang Allah akan menjadikan dia menjadi orang yang besar. Dan berkata Sufyan Ats-Tsauri, "Ma qara'a Hamzah harfan min kitabillah illa bi athar." Maka tidaklah Hamzah itu membaca Al-Quran kecuali dengan athar, maknanya dengan athar salaf. Apa yang dia baca sesuai athar dari salaf yang berujung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan bahkan disebutkan oleh Yahya ibnu Ma'in dari Muhammad ibnu Fudail, "Ma'ahsibu anna Allah ta'ala yadfa'al bala an ahlil Kufah illa bi Hamzah." Subhanallah. Dikatakan oleh Muhammad ibnu Fudail, aku berpersepsi bahwa Allah mengangkat bala untuk negeri Kufah dikarenakan ada Hamzah yang mempelajari Al-Quran dan mengajari Al-Quran dan menjadi imam Al-Quran. Lihat para ulama bagaimana mereka mengetahui keadaan derajat orang-orang yang menghafal Al-Quran dan menjadi imam-imam Al-Quran, maka sangat tinggi. Bahkan diangkat adab az-zalazil wal faidanat wa tsunami dikarenakan ketakwaan orang-orang yang ada pada negeri itu. Maka disebutkan, tidaklah anallaha yadfa'al bala an ahlil Kufah illa bi Hamzah. Maka tidaklah Allah mengangkat bala pada zaman itu di negeri Kufah sangat aman tentram kecuali karena Hamzah mengajarkan Al-Quran dengan ikhlas. Alhamdulillah. Maka ini semangat yang besar bagi kita, wahai ibadah Allah. Kemudian dari segi sanad, maka sanad qiraah Hamzah kepada Nabi, pertama dia belajar dengan Imam Al-A'mas gurunya, dan juga Abu Hamzah Himran ibnu A'yun, dan juga Abu Ishaq As-Sabiti, dan juga Abdurrahman ibnu Abi Layla. Maka ini guru-gurunya yang masyhur. Dan dari mereka belajar ujung-ujungnya kepada Ali ibn Abi Thalib, dan Ali ibn Abi Thalib belajar dengan Nabi. Dan adapun dari murid-murid Imam Hamzah yang paling masyhur adalah Khalaf ibnu Hisham al-Baghdadi dan juga Khalad. Dan masih banyak lagi murid-murid dia, terutama Imam Malik ibnu Anas dan Hamad ibnu Zaid, termasuk dari muridnya beliau. Dan Imam Muslim meriwayatkan di dalam sahihnya dari periwayatan Hamzah ibnu Habib Az-Zayyad, dan begitupun kutubus sunan seperti Abu Daud mengeluarkan hadisnya. Dan dia dithikohkan oleh Yahya ibnu Ma'in dan Imam Ad-Daruqutni dan yang lainnya. Maka ini adalah qiraah dari Hamzah ibnu Habib Az-Zayyad, yang mana dia perbedaannya di sini membaca dengan di Al-Fatihah pertama malikinya di qasr maliki, dan ismam shad menjadi zaid, ziratal ladzina an'amta, dan pembacaan dhammah pada ha alaihum,
ghairil maghdubi 'alaihim. Maka inilah dari 7 qiraah yang insya Allah besok kita ujikan, besok dihafal. Saya akan menanyakan baca qiraah Adui Anil Kisai, baca qiraah riwayat Ibnu Katsir, dan baca qiraah demikian dan demikian. Selain itu kita akan menanyakan biodata dan biografi dari yang telah kita lalui, dari para al-qurra al-asyrah yang telah dilalui. Adapun yang belum, maka tidak akan ditanyakan seperti Ibnu Amir dan Khalaf al-Ashir. Adapun yang lainnya telah kami berikan, dan juga Al-Kisai di Al-Fatihah ini tidak ada, karena memang tidak ada perbedaan. Yang telah kami sebutkan adalah Yaqub al-Hadrami dan juga Waras an-Nafi', maka Nafi' dan Ibnu Katsir dan juga Abu Ja'far dan juga sekarang Khalaf an Hamzah, maka itu yang akan kami tanyakan. Maka murajaah. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan.